Oke, kemudian selanjutnya yaitu, segmentasi citra, ya, segmentasi citra. Oke, nanti ini ada 100 slide ya, ini saya nanti cepat saja ya. Jadi ini saya akan overview beberapa algoritma ya. Jadi ya, pengolahan citra ini tentang algoritma, jadi algoritmanya ada banyak ya. Nah, jadi di sini tentang bagaimana untuk segmentasi citra. Jadi segmentasi citra itu misalkan kita memiliki, memiliki citra R ya, seluruhnya R. Nah, itu nanti dibagi-bagi, R itu dibagi-bagi ya. Jadi beberapa subregion ya, subregion. Di satu image utuh itu dibagi-bagi jadi beberapa, daerah. Nah, contoh pembagiannya itu misalkan untuk memisahkan garis ya, memisahkan ya kita memiliki objek bentuknya lingkaran ya, misalkan gambar bentuknya lingkaran, kita pengen ngambil yang daerah lingkarannya saja ya, yang lainnya dihilangkan. Nah, berarti kita perlu membuat segmen yang lingkaran itu yang mana saja ya. Misalkan apa ya, misalkan Anda ingin mendeteksi gelembung ya, deteksi gelembung misalkan ada cairan sel ya, ada gambar sel mikroskop, kemudian sel-selnya itu bentuknya lingkaran-lingkaran. Nah, Anda pengen ngambil yang lingkaran-lingkaran itu saja. Nah, Anda perlu berarti melakukan segmentasi ya, mana yang lingkaran, mana yang bukan. Oke, di sini nanti ada beberapa hal ya, segmentasi citra. Jadi terkait dengan itu ada yang namanya line detection ya, atau edge detection ya. Nah, ini untuk mendeteksi edge ya, mendeteksi eh, apa edge itu batas ya. Kemudian dari batas-batasnya itu nanti batasnya bisa disambung-sambungkan atau dinamakan edge linking ya, edge linking. Kemudian ada dinamakan thresholding. Ya, thresholding kita sudah mengetahui dari transformasi intensitas thresholding, misalkan dari gambar grayscale dijadikan hitam putih. Nah, tapi nanti ada beberapa tantangannya ya thresholding ya. Ada yang pencahayaannya tidak merata. Nah, itu bagaimana nanti untuk mengatasinya. Nah, kemudian yang terakhir ada segmentation. Oke. Ya, ya misalkan sebuah citra seperti ini ya. Nah, dengan segmentation kita ingin memisahkan ya, mana yang bagian putihnya, bagian tengahnya, mana yang bukan. Ya. Nah, ini ada beberapa cara ya, misalkan dengan dideteksi edge-nya dulu, nah, kemudian dipisahkan. Ya. Oke. Nah, untuk mendeteksi edge ya atau batas, kita kemarin sudah fundamental apa namanya dasarnya itu sudah belajar mengenai turunan. Ya. Jadi kalau ada semacam kontras hitam ke putih, ya, terus putih ke hitam lagi. Nah, itu kita bisa deteksi ini dengan turunan ya, dengan turunan. Nah, turunan ada dua, ada turunan pertama dan turunan kedua ya. Jadi first derivative diturunkan lagi. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ya. Misalkan kita memiliki citra seperti ini, kemudian ditarik satu garis saja. Nah, ini kemudian dilihat dilihat apa namanya intensitasnya. Dilihat intensitasnya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ya, di proses first derivatifnya berapa, second derivatifnya berapa. Nah, dari sini bisa ketahuan nih ya. Ya, dari ketahuan. Nah, misalkan yang second derivatifnya tinggi ini berarti ada sebuah garis ya, minus 12 ini. Itu ada sebuah garis. Nah, ini minus 12 ini berarti yang kedetek garis ini. Ya. Kemudian yang lain misalkan edge yang kecil, lebih kecil 7 min 7 ini edge ya. Nah, itu jadi dari situ kita bisa
tetapkan ini kira-kira nanti garis atau edge. Ya, ya. Di citra ini kita potong satu garis ini, dilihat intensitasnya. Kemudian diproses first derivative dan second derivative. Oke. Kemudian nah, itu kan kalau kita misalkan dengan satu garis saja, diambil satu garis. Kemudian diproses seperti ini. Nah, kemudian kalau keseluruhan image bagaimana? Kalau keseluruhan gambar ya. Keseluruhan gambar. Kita bisa gunakan filter ya. Laplacian ya. Operasi Laplacian ini ya. Jadi kemarin kita sudah belajar filter ya. Filter dengan operasi ini Laplacian ya, dengan koefisien tertentu. Ya, koefisien ini digunakan untuk mendeteksi garis. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya misalkan kita memiliki garis, image citra seperti ini ya. Citra seperti ini, kemudian dioperasikan dengan Laplacian tadi ya. Nah, jadinya adalah gambar yang di bawah ini. Ya. Sama ini, kemudian jadi gambar yang bawah ini. Ini kita lihat, Anda lihat gambar ini, yang kotak tengah ini kan jadi edge kan, ya. Dia hilang ininya, apa namanya, putih-putihnya ini hilang. Putihnya ini hilang. Ya. Oke, jadi ini untuk keseluruhan ini jadi line ya. Jadi yang dari sini jadi line. Nah, kita bisa mendetek ya dari koefisien filternya untuk operasi Laplacian tadi ya. Filternya kita bisa rubah ya untuk mendeteksi spesifik garis yang spesifik ya. Misalkan yang arahnya horizontal, yang arahnya 45 derajat, vertikal atau minus 45 ya. Jadi kita bisa rubah koefisiennya ya. Nah, contohnya ini ya, gambar ini. Gambar ini apabila kita proses dengan ya, dengan yang filter yang 45 derajat, nah, dia yang hanya akan menguatkan garis yang 45 derajat ya. Yang 45 derajat. Jadi yang terambil adalah yang 45 derajat ini ya. Yang lainnya terhapus. Oke, jadi kita bisa spesifik edge-nya ini mau yang berapa derajat ini dengan mengganti filter ini. Oke, itu filter untuk merubah menjadi line, jadi garis. Anda bisa manfaatkan operator Laplacian tadi. Kemudian edge detection ya. Nah, jadi edge detection itu adalah di mana pixel, jadi sebuah edge atau batas itu di mana brightness-nya atau intensitasnya itu berubah drastis. Itu dinamakan edge atau batas. Nah, contohnya ya seperti ini ya. Contohnya seperti ini berarti batasnya jelas kan ini, jadi hitam ke putih. Jelas. Kemudian ada juga yang tergradasi ya. Ini bisa juga masih bisa disebut edge juga ya. Hitam ke putih. Kemudian kalau garis ya, garis berarti hitam putih kemudian hitam. Oke ya, dalam citra ada yang bentuknya kontras seperti ini, kemudian ada yang gradasi, kemudian ada yang bentuknya garis ya, garis. Nah, itu ya kita bisa detect juga ya dengan turunan ya. Dengan turunan itu bisa ya. Jadi ya kita lihat citra ini ya, diambil satu garisnya, kemudian
ini diturunkan. Apabila diturunkan kan jadinya cuma satu impuls seperti ini. Second derivatifnya itu ada 2 impuls yang ke atas dan ke bawah. Ya. Ada zero crossing ya. Ada zero crossing ya. Jadi kalau nge-cross antara positif ke negatif, oh berarti dia ada sebuah edge. Ya. Ada sebuah edge. Jadi Anda bisa deteksi adanya edge itu dengan ini, first derivatif dan second derivatif. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di beberapa contohnya ya. Ya, ini kalau kontrasnya di sini sudah jelas ya, hampir jelas. Ini apa namanya? Gambarnya, kemudian ini kontrasnya, kemudian ini turunan pertamanya. Nah, ini tanpa noise ya. Tanpa noise, noiseless. Nah, kita lihat di sini ya, kita bisa detect dengan mudah ya dari first derivatifnya. Kemudian kalau ada noise ya, noise dan noise, ya ini masih kelihatan first derivatifnya ini. Ya, sih kelihatan. Nah, tapi yang second derivatifnya juga kelihatan. Ini artinya apa? Ada semacam zero crossing di sini. Zero crossing. Kemudian noise-nya makin tinggi. Di sini noise-nya makin tinggi. Ya. Ini mulai terbenam yang first derivatifnya. Yang second derivatif juga. Ya. Kemudian ini noise-nya makin tinggi juga ya. Makin tinggi juga. Nah, ini first derivatifnya mulai pudar ya, mulai agak pudar. Oke. Second derivatifnya juga mulai pudar. Ya, ini jadi tantangan untuk apa namanya? Pengolahan citra ya. Jadi terkadang yang kita lihat ini bisa kita lihat ada garisnya. Tapi kalau diproses di komputer kadang-kadang dia noisy ya, noise. Nah, nggak kelihatan. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, makanya ada banyak algoritma. Oke. Nah, kemudian ada beberapa teknik untuk edge detection ya. Ada Marr-Hydrate edge detector ya. Nah, ini algoritmanya seperti ini ya. Algoritmanya ada beberapa step ya. Nanti bisa dicoba. Kemudian ada Kenny edge detector. Ya, jadi apa namanya? Tadi kita lihat problemnya kalau pakai first sama second derivatif itu belum tentu bisa mendetek. Makanya ada detektor yang lain. Ada Marr-Hydrate, ada Kenny edge. Ya. Oke, jadi ini contohnya seperti ini. Ini gambarnya. Kemudian dengan Kenny edge yang tersisa adalah edge-nya saja, batas-batasnya saja. Ya. Edge. Nah, ini yang pakai Kenny edge, ini yang pakai threshold gradient. Kemudian ini pakai Marr-Hydrate. Ya. Oke, ini perbandingan gambar yang lain ya. Ini dengan 3 algoritma yang berbeda. Nah, kemudian itu tadi cara membuat atau edge detection ya. Jadi sebuah citra itu dijadikan edge saja ya. Jadikan edge ya, batas-batas. Nah, bagaimana kemudian ada bagaimana untuk melingkan ya, menghubungkan edge tersebut ya. Sehingga didapatkan sebuah boundary ya. Ya,
atau sebuah batasan ya. Ya kita lihat ya seperti ini ya. Nah ini kalau edge saja ini berarti ya apa misalkan ini ya dia dapatkan edge saja ya. Tapi kita kan pengennya ini nyambung ya. Kita pengennya ini nyambung, berarti kita perlu ada semacam edge linking ya. Nah, edge linking ini ada beberapa proses, ada lokal, regional, global. Lokal, regional, global. Ada 3 pendekatan. Oke, kalau yang lokal itu berarti diproses tiap apa ya, karakteristik tiap pixel. Ya. Nah, ini kalau dari contoh, kayak yang lokal ini misalkan ada image ini, ya dia dilihat dulu apa ya, dengan gradien ya, dengan gradien dilihat mana yang garis vertikal, ya, mana yang garis horizontal. Ya. Nah ini bisa didetek pakai yang tadi gradien tadi. Kemudian dikombinasikan, ya, sehingga didapatkan edge yang utuh. Jadi ini ya, di mana yang vertikal, mana yang horizontal, kemudian digabung. Ya. Itu contoh yang lokal, ya, lokal processing. Kemudian regional processing ya. Jadi perbedaannya lokal dan regional ya nanti kita lihat ya. Regional itu jadi dia melihat di sekitarnya ya. Melihat apa namanya? Objek-objek di sekitarnya. Misalkan ini ya titik-titik ini ya. Dia diawali dari garis ini. Nah, kemudian dilihat nih kalau dia bisa dihubungkan dengan garis yang lain. Nah, sehingga lama-kelamaan dia akan menyambung seperti ini. Ya. Di awalnya garis lurus, tapi di sini karena ada objek-objek atau edge-edge yang lain, maka dia akan berusaha untuk disambungkan. Ya. Atau polygonal fit algorithm. Ya. Ya, jadi misalkan didapatkan titik-titik seperti ini ya, kemudian dia diawali garis edge seperti ini, kemudian dia berusaha untuk disambungkan semuanya, ya. Sambungkan semuanya sehingga didapatkan hasil akhir yang seperti ini. Oke, contohnya ini ya, contohnya citra ini apa ya, gigi ya ini ya, gigi. Gigi ini misalkan kita coba buat ada beberapa proses ya. Nah, kita lihat langsung ke sini aja. Ini dari gradien, ya. Kemudian mungkin di filter. Ya. Kita lihat di sini, image ini dia tidak nyambung ya. Ini dengan ini kan nggak nyambung. Ya. Nah, makanya dengan regional apa namanya, regional proses untuk edge linking ya, ini digunakan untuk bagaimana agar bisa menyambung, ya. Nyambung. Sehingga nanti bisa diestimasikan bagaimana bentuk giginya. Oke, itu regional ya. Di pemesan regional itu berarti melihat dengan pixel sekitarnya. Sementara untuk yang proses lokal itu hanya di pixel itu sendiri ya. Di pixel itu sendiri. Tapi nanti pada hasil akhirnya dia akan digabungkan ya. Digabungkan dengan pemrosesan yang lain ya. Jadi ini proses sendiri, kemudian keduanya digabungkan. Kemudian yang terakhir untuk edge linking ini ada, nah ini yang Hopf transform ya, dan Hopf transform. Jadi Hopf transform ini ya, ini berarti transformasinya untuk keseluruhan citra ya, global. Karena dia global processing, maka transformasinya ini untuk keseluruhan citra ya. Oke, ini algoritmanya Hopf transform.
Oke, jadi misalkan ada citra ini, gambar ini, ya. Ini hasil dari Kenny Edge algorithm. Ya. Kemudian kemudian ini parameter dari host transformnya. Ya. Nah, kemudian dengan host transform ini bisa kita dapatkan ya, image plane yang dicari ya, Kemudian ini hasil akhirnya. Jadi dia bisa mendetek kita ingin nyari satu garis lurus yang vertikal ya. Nah, ini kita bisa dapatkan di sini. Ya. Jadi misalkan ini apa ya? Ini bandara ya. Bandara kita ingin cari yang garis vertikal yang lurus ya. Dari atas ke bawah. Nah, ini didapatkan parameter space-nya, kemudian ditransformasi dapatkan ini. Oke, itu tadi mengenai edge linking ya. Edge detection. Jadi kita bisa lihat dengan edge detection itu kita bisa lihat citranya ya. Kita lihat segmennya, mana yang segmen yang kita ingin kita ingin proses lebih lanjut ya. Oke, kemudian ini cukup menarik ya, Hopf transform ya. Coba Anda nanti coba ya, example-nya. Cari example Hopf transform, kira-kira dia fungsinya seperti apa ya. Ini kalau Anda cuma main di Photoshop aja, filter aja, ini ya paling cuma ini aja, paling kayak ini edge. Nah, kelihatan kan. Nah, tapi kadang-kadang kita pengen custom ya, kita pengen detect sesuatu yang ada di citra itu lebih ya. Oke, kemudian thresholding ya. Thresholding. Nah, kita sudah pelajari di transformasi intensitas mengenai thresholding. Jadi misalkan dari sebuah citra kita buat histogramnya, ya. Oh ternyata ada dua buah ini ya, warna. Misalkan di sini ada dua buah intensitas yang dominan. Nah, kita set aja thresholdingnya di tengah-tengah sini. Atau misalkan kalau kita pengen 3 warna dominan ya kita set aja thresholdingnya ada 2 ya, dual threshold. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kalau image-nya itu ada noise ya. Kita lihat ya. Ini image yang pertama, ini enggak ada noise ya, sehingga histogramnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada noise ya, dikit, sehingga histogramnya seperti ini. Yang ketiga ada noise ya, tapi banyak. Histogramnya seperti ini. Nah, ini akan sangat susah untuk menentukan threshold-nya di mana. Threshold-nya di mana. Kalau ini kan jelas threshold-nya tinggal dipasang di sini. Ini juga jelas threshold-nya tinggal dipasang di sini. Ini agak susah. Padahal dari kita lihat secara visual, ini kan beda banget kan. Ini yang putih, ini yang hitam. Sementara komputer ngelihatnya seperti ini ya. Nah, makanya itu ada tantangannya, challenge-nya di pengolahan citra itu bagaimana kita dari mata kok bisa membedakan, tapi kok di komputer agak susah, ini bagaimana mengatasinya. Nah, itu makanya muncul algoritma. Kemudian efek dari iluminasi atau reflectance ya. Misalkan di sini ya. Misalkan iluminasi itu pencahayaan ya dan pantulan ya. Misalkan gambarnya seperti ini gambar noise seperti yang slide sebelumnya. Kemudian ini misalkan pencahayaannya seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini gambarnya jadi kayak gini ya. Artinya apa? Misalkan ini lebih gelap, ini lebih terang ya. Kan kadang-kadang kalau kita ngambil foto kan cahayanya enggak ini loh, terdistribusi. Mungkin yang kiri lebih terang ya karena cahayanya dari kiri.
karena lebih gelap. Nah, di sini kita lihat sebenarnya kita pengen misahkan yang putih dengan yang hitam. Tapi kalau pakai threshold biasa, kita lihat histogramnya seperti ini ya. Dia ada kayak semacam shifting. Nah, ini akan sangat susah untuk kita transformasi intensitas. Apabila kita langsung kasih threshold, hasilnya nanti mungkin nggak sesuai. Nah, oleh karena itu, ada beberapa algoritma ya untuk threshold ya. Yang pertama basic apa ya? Yang pertama ini basic global thresholding ya. Basic global thresholding ini yang paling sederhana ya. Jadi misalkan ada citra seperti ini kita dapatkan histogramnya. Nah, kita set thresholdnya langsung di tengah-tengah seperti ini ya. Nah, jadinya adalah image yang ini. Nah, ini yang paling simpel nih. Jadi kalau kita dapatkan citra, dapatkan threshold di sini, otomatis ya, karena ini T sama dengan setengah M1 plus M2, itu otomatis. Nah, tapi masalahnya adalah nah, jadi ini untuk menentukan thresholdnya ada di mana. Thresholdnya ada di mana. Ya. Thresholdnya ada di mana itu kita bisa gunakan di sini. T sama dengan setengah M1 M2. Kemudian ada algoritma yang namanya Otsu method. Otsu ini untuk intinya untuk menentukan thresholdnya di mana, titik thresholdnya di mana. Ya. Jadi optimum global thresholding using Otsu method. Otsu method ini dalam global thresholding untuk menentukan thresholdnya ada di mana. Ini algoritmanya dari Otsu. Jadi dia mengkalkulasi itu nanti thresholdnya ada di mana. Otsu threshold makanya untuk mencari thresholdnya di mana. Oke, ini jadi contoh ya. Contoh ada citra seperti ini. Kemudian ini histogramnya. Nah, kemudian ini untuk threshold untuk apa? Kita set threshold menggunakan yang awal tadi yang sebelum Otsu ya. Yang setengahnya, thresholdnya di tengah di antaranya. Didapatkan seperti ini. Nah, menggunakan Otsu seperti ini ya. Jadi kita lihat ya lebih optimal ya ininya. Apa ya? Lebih kita lihat di sini thresholdnya tidak yang putih-putihnya ini tidak ikut ya sehingga didapatkan lingkaran menggunakan Otsu. Kemudian masalah noise tadi ya. Masalah noise tadi itu kita bisa apa namanya? Bisa kita improve menggunakan smoothing ya, menggunakan image smoothing ya. Oke, kita lihat gambar yang pertama ini yang noise tadi, noisy. Nah, kita gunakan Otsu method, hasilnya seperti ini. Noise-nya masih kelihatan ya. Kemudian kita bisa gunakan untuk menghaluskan, kita bisa sebelum ke threshold, kita bisa filter dulu, filter menggunakan smooth ya, filter smooth image ya. Nah, sehingga dari sini hasil histogramnya itu kita lihat lebih halus kan, lebih spreadable, lebih bisa dipisahkan. Nah, sehingga nanti apabila diproses menggunakan threshold ini bisa lebih tegas. Oke, kemudian yang kedua ini ya sama ya, noisy, kemudian oke, kedua
ini menggunakan Otsu ya. Menggunakan Otsu ternyata kalau objek yang kecil seperti ini gagal ya global thresholding-nya. Ya. Gagalnya menunjukkan seperti itu, gagal. Jadi tidak semua thresholding itu baik menggunakan tadi global thresholding menggunakan Otsu. Mungkin kita perlu metode yang lain tambahkan, makanya di sini disebutkan using edge to improve the global thresholding. Ya. Jadi kita gunakan edge dulu ya, gunakan edge. Nah, jadi kita bisa gunakan edge detection dulu. Gunakan edge detection dulu, baru kemudian dibuat thresholding di threshold. Ya, ini bentuknya titik seperti ini. Oke, ini contoh sel yeast, sel ragi ya. Sel ragi, histogramnya seperti ini. Kemudian ini hasil segmentasi dengan menggunakan atau thresholding dengan Otsu. Jadi kita bisa lihat ini sel-selnya bisa terpisahkan threshold. Kemudian yang D ini nah ini kita ingin lihat apa ya, yang putih-putihnya ini saja ya, menggunakan Laplacian, operator Laplacian. Jadi untuk ini edge ya, edge detector ya. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat ya, Anda mau proses yang selubungnya ini atau mau proses yang putih-putihnya ini. Kemudian multiple threshold itu berarti ada beberapa thresholdnya ya. Jadi ini ada hitam, abu-abu, dan putih. Nah ini bisa digunakan multiple threshold ini digunakan untuk mempartisi sebuah ini ya apa namanya gambar ya, partisinya. Ini ada variabel thresholding ya. Jadi untuk masalah yang tadi iluminasi atau reflektansi tadi kita bisa gunakan variabel thresholding ya. Jadi dibagi dulu image menjadi beberapa rectangle. Kemudian dipilih ya, rectangle-nya itu dipilih sekecil mungkin sehingga iluminasinya itu dapat diperkirakan sama ya. Ya, jadi sini ya. Ini kalau gambar tadi yang iluminasinya beda ya. Ini apabila kita langsung gunakan thresholding, jadinya seperti ini ya, masih ada shaded-nya ini. Ini putih, ini ada hitam-hitamnya. Ini juga. Nah, caranya adalah kita buat dulu ya. Jadi ini dibedakan E ini ya di segmentasi ya, atau dipecah-pecah jadi beberapa kotak. Nah, kotak-kotaknya ini baru diproses ya. Karena apa? Karena dari situ kan kita bisa dapatkan ya. Ini putihnya ini, hitamnya ini, putihnya ini, hitamnya ini, putihnya ini, hitamnya ini. Jadi walaupun di sini hitamnya di sini lebih terang daripada di sini, nanti karena dia sudah terbagi-bagi ya. Jadi di sini prosesnya tidak akan mengaruhi dengan yang di sini. Ya. Sehingga didapatkan sebuah citra yang konsisten. Ya. Nah ini jadi histogram masing-masing segmen tadi. Ya. Nah, sehingga masing-masing segmen tadi thresholdnya beda-beda ya. Ini thresholdnya di sini, thresholdnya di sini, ini. Ya. Oke.
Nah, ini untuk gambar sel tadi ya, dengan menggunakan apa ya, dengan variabel thresholding. Oke. Kemudian ada juga variabel thresholding menggunakan rata-rata moving average ya, artinya dia dia melihat sekitarnya ya, melihat di apa namanya, piksel-piksel di sekitarnya. Nah, contohnya ini ada tulisan, kemudian iluminasinya dia terang di tengah. Kemudian sekitar-sekitarnya ini hitam. Ya. Apabila kita lakukan global thresholding langsung, ya, jadinya seperti ini ya, samping-sampingnya gelap. Nah, tapi kalau kita lakukan menggunakan moving average, ya, local thresholding ya, dinamakannya local thresholding menggunakan moving average di rata-rata, itu jadi dia yang sekitar-sekitarnya ini bisa konsisten ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Misalkan ini iluminasinya beda-beda kayak gini. Nah, ini jadinya kalau dengan moving average, local thresholdnya jadi seperti ini. Oke, itu tadi mengenai thresholding ya. Ya. Jadi kita bisa lihat manfaatnya ya kalau kita tahu triknya ya. Tidak langsung kita kasih thresholding jadinya kayak gini ya. Jadi kita bisa ada beberapa caranya, misalkan moving average tadi, variable thresholding atau segmentasi. Oke, kemudian selanjutnya yaitu region based segmentation ya. Jadi ini untuk menentukan prosedur daerah-daerah ya, daerah region dari grup-grup pixel dari sebuah citra ya. Nah, region growing ini artinya berarti kita misalkan gambar ini kita ambil apa ya, kita tempatkan sebuah pixel di gambar, kemudian dia akan growing ya, dia akan ngelihat neighboring pixelnya yang memiliki properti yang sama, misalkan gray level, tekstur, color atau shape ya. Misalkan ini ya, misalkan kita punya citra seperti ini ya, dari gambarnya ini. Nah, kemudian kita kita pilih satu ya, pilih satu citra ya, satu titik. Nah, dia akan ngedeteksi ini, di mana kira-kira pixel sekitarnya yang sama, yang propertinya sama, yang mendekati ya. Lihat misalkan kita titiknya di 64 ini, nah dia sekitarnya 69 ini kan hampir sama, 70 hampir sama, 59 hampir sama. Nah, 10 ini agak beda nih kontras. Nah, ini makanya dia akan menyambung seperti ini. Ya, menyambung. Akan nyambung. Nah, contohnya citra ini ya. Citra ini kita ingin ambil yang putih-putihnya saja ya. Oke, berarti dengan tadi ya, dengan region growing tadi. Ya. Growing kita bisa berarti kita bisa ambil citra yang putih saja ya, dengan teknik region growing. Tekniknya jadi dari connectivity antara pixel ya. Kemudian region splitting, region merging ya, untuk membagi region dan merge ya. Nah, ini metode juga untuk apa namanya, untuk segmentasi citra. Ini gambarnya ini ya. Nah, di sini jadi regionnya di sini kotak ya. Ini
kotak ini 32 kali 32, ini pikselnya makin kecil ya, sehingga makin detail. Nah, kemudian cara yang lain itu adalah menggunakan watershed. Watershed itu apa? Jadi Anda bayangkan sebuah gambar itu adalah sebuah sebuah bukit dan lembah. Ya. Misalkan ada gambar seperti ini, ya. Nah, Anda bayangkan yang putih ini adalah bukitnya, yang hitam ini adalah lembahnya. Ya. Jadi makin hitam dia makin dalam, ya, makin putih dia makin tinggi. Ya. Watershed itu berarti kita semacam ngisi air, kita hujani dari atas. Ya. Watershed. Ya. Sehingga apa? Sehingga airnya ini nanti akan penuh. Kalau misalkan dia melebihi dari bukit yang lebih lebih rendah ini, dia akan mungkin tumpah di sampingnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi watershed. Ya, jadi ini kalau kita lihat dari samping ya, ada bukit, ada lembah. Nah, kemudian kita hujani ya. Kita hujani ya. Hujani. Nah, dari sini airnya akan tertampung di lembah. Kemudian naik ke atas ya. Naik ke atas di sini misalkan untuk mendeteksi ya garis ini berarti ada air dengan air ini dia bertemu. Oh, berarti ini adalah sebuah garis. Nah, ya kan? Jadi dia adalah sebuah garis. Jadi kalau misalkan lembah ini dengan lembah ini, airnya ini bertemu di sini. Oh, ini berarti adalah sebuah garis. Nah, ini kemudian ketemu lagi. Oh, berarti ini adalah sebuah garis juga. Ya. Jadi untuk edge detection juga ya, edge detection. Nah, sehingga didapatkan garis. Nanti didapatkan kalau sebenarnya nanti akan dapatkan sebuah garis. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kemudian dengan watershed kita bisa dapatkan ini garis ini. Algoritma watershed tadi. Nah, contohnya citra ini ya. Dengan watershed kita bisa dapatkan garis. Ya. Ini akan blurry kan seperti ini. Oke. Nah, ini jadi untuk mempertegas ya. Mempertegas ini dari ini blurry kayak gini. Ya. Ini gradiennya seperti ini. Kemudian oke, ini berarti Anda gambarnya seperti ini mungkin tidak langsung diproses, dibuat dulu gradiennya atau turunannya. Kemudian baru di watershed. Nah, sehingga didapatkan blob-blob ini. Mungkin ini kalau di Photoshop susah ya, atau kayaknya ada enggak ya? Nggak tahu. Nah, ini dengan Anda pakai MATLAB, pakai Python ini Anda punya fleksibilitas yang tinggi ya. Makanya kalau pengolahan citra untuk biomedik ya, itu nggak mungkin pakai Photoshop karena terbatas. Tapi kalau dengan MATLAB, Python ya, Anda bisa terapkan algoritma ya, dan sangat custom. Contohnya ini watershed. Kemudian K-means clustering, K-means. K-means ini untuk jadi mempartisi gambar ya menjadi beberapa cluster. Jadi beberapa cluster. Ya, jadi ya Anda mungkin mengambil kuliah kecerdasan buatan, ada K-means cluster ya. Jadi misalkan sebuah gambar atau sebuah data ya ini memiliki dua region seperti ini. Nah, Anda bisa tetapkan ini random ya, randomnya di mana. Kemudian dua titik random. Nah, kemudian
Dilihat ini yang titik merah ini ikut yang merah, titik hijau ikut yang hijau. Nah, kemudian dibuat titik tengahnya. Titik tengahnya, titik tengah yang merah ini. Kemudian diulangi lagi. Ya. Ulangi lagi. Dan titiknya akan berubah lagi. Kemudian diulangi lagi. Ya. Diulangi lagi sampai seterusnya. Ya. Sampai seterusnya, sampai dia menggerombol di sini. Ya. Sehingga dia akan mendapatkan titik tengah secara otomatis. Nah, contoh clustering adalah gambar ini. Ya. Gambarnya memiliki ini gambar rumah ini. Ya, ingin dipartisi mana yang merah, mana yang hijau, mana yang biru. Nah, sehingga ini dapat dipartisi. Ini kita lihat di sini, ini coklat, hijau, biru, hijau, hijau tua. Ini juga, ini jadi kita K-means clustering ini cuma dapat 3 warna saja. Dapat dengan 3 warna saja. Nah, ini jelas contoh clustering. Sehingga dia dapatkan warna yang sangat mendekati dengan yang ini, pixel ini. Oke, mungkin itu aja untuk segmentation. Ada pertanyaan?